Marc Marquez kembali mendominasi. Sapu bersih semua sesi hingga kembali jadi juara sprint race MotoGP Argentina. Bos Ducati makin heran. Marc Marquez kembali membuktikan dirinya sebagai salah satu pembalap paling berbahaya di MotoGP musim ini. Setelah mendominasi penuh di MotoGP Thailand, pembalap Ducati Lenovo itu sekali lagi tampil luar biasa di MotoGP Argentina 2025 dengan menyapu bersih semua sesi dan mengamankan kemenangan di sprint race. Penampilan Marquez yang semakin sulit dibendung membuat bos Ducati, Claudio Domenicali, tak bisa menyembunyikan rasa herannya. Kehebatan Marquez ditermas Dario Ondo semakin menegaskan bahwa kepindahannya ke tim pabrikan Ducati bukan sekadar eksperimen, melainkan awal dari kebangkitan sang 8 kali juara dunia. Sementara itu, Francesco Bagnaia, yang merupakan rekan setimnya di Ducati Lenovo, tak mampu menyamai kecepatan Marquez dan hanya finish di posisi ketiga setelah memulai balapan dari posisi keempat. Sedangkan adik Marquez, Alex Marquez, yang start dari posisi kedua, berhasil mempertahankan posisinya hingga garis finish. Dominasi Marquez di Argentina sudah terlihat sejak sesi latihan bebas. Kecepatan dan agresivitasnya yang khas kembali terlihat, terutama dalam sesi kualifikasi di mana ia berhasil merebut pole position dengan catatan waktu impresif dan langsung memecahkan lap record di sirkuit termas Dario Ondo. Start dari posisi terdepan memberi keuntungan besar bagi Marquez. Saat lampu hijau menyala di sprint race, ia langsung melesat tanpa memberi kesempatan kepada rivalnya untuk mendekat. Alex Marquez yang start dari posisi kedua sempat berusaha memberikan tekanan, tetapi sang kakak terlalu cepat dan konsisten di setiap lapnya. Sementara itu, Francesco Bagnaia yang berharap bisa bangkit setelah hasil kurang memuaskan di Thailand justru kembali kesulitan. Start dari posisi keempat, ia hanya mengamankan podium ketiga. Sprint race di termas Dario Ondo berlangsung dalam kondisi trek yang ideal. Sejak awal, Marquez menunjukkan performa yang nyaris sempurna. Ia langsung mengambil alih balapan dan mulai membuka jarak dari pesaing-pesaingnya. Di belakangnya, Alex Marquez berusaha keras mengejar, tetapi tak mampu mendekati sang kakak yang terus tampil dominan. Bagnaia, yang biasanya kuat dalam sesi balapan, kali ini tampak kesulitan menandingi kecepatan Marquez. Dengan kemenangan ini, Marquez semakin memperkuat reputasinya sebagai salah satu pembalap paling berbahaya di grid MotoGP 2025. Kini sebagai pembalap tim pabrikan Ducati, ia menunjukkan bahwa dirinya masih memiliki kecepatan dan keterampilan untuk bersaing di papan atas. Keperkasaan Marquez di Argentina membuat bos Ducati, Claudio Domenicali, tak bisa menyembunyikan rasa herannya. Dalam wawancara setelah sprint race, Domenicali mengakui bahwa dirinya terkejut dengan seberapa cepat Marquez beradaptasi dengan Desmos Sedici dan mendominasi balapan. Jujur saja, saya tidak menyangka dia bisa secepat ini. Marc memang pembalap luar biasa, tapi cara dia mendominasi dalam 2 seri terakhir benar-benar mengejutkan. Ini membuktikan bahwa dia masih memiliki segalanya untuk menjadi juara, ujar Domenicali. Domenicali juga menyoroti bagaimana Marquez mampu menyesuaikan gaya balapnya dengan motor Ducati dalam waktu singkat, sesuatu yang bahkan pembalap-pembalap lain butuh waktu bertahun-tahun untuk menguasainya. Biasanya, butuh waktu untuk memahami motor Ducati dan memaksimalkan potensinya. Tapi Marc, dia langsung cepat. Ini adalah hal yang luar biasa, tambahnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Ducati kini semakin yakin telah membuat keputusan tepat dengan merekrut Marquez ke tim pabrikan. Dengan performanya saat ini, ia bisa menjadi ancaman serius dalam perebutan gelar musim ini. Di sisi lain, Francesco Bagnaia tak bisa menyembunyikan rasa frustrasinya. Sang juara dunia 2 kali itu mengakui bahwa ia tidak bisa menemukan kecepatan yang sama dengan Marquez. Saya sudah mencoba segalanya, tetapi Marc terlalu cepat. Saya merasa sudah berada di batas, tetapi tetap sulit mengejarnya, kata Bagnaia setelah balapan. Bagnaia harus segera menemukan solusi jika ingin mempertahankan gelarnya musim ini, karena jika tidak, Marquez bisa menjadi ancaman utama dalam perebutan mahkota juara dunia. Sementara itu, Alex Marquez mengaku bangga bisa finish di posisi kedua, meskipun ia berharap bisa lebih kompetitif melawan kakaknya. Saya sangat senang bisa berada di podium, terutama bersama kakak saya. Tapi tentu saja, saya ingin menang. Dia hari ini terlalu cepat, tapi saya akan terus berusaha, ujar Alex.
Dengan kemenangan di sprint race Argentina, Marquez kini semakin mengukuhkan dirinya sebagai kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2025. Kepindahannya ke tim pabrikan Ducati tampaknya menjadi keputusan yang tepat, karena kini ia semakin sulit dihentikan. Balapan utama di MotoGP Argentina masih menunggu, dan jika Marquez bisa mengulang dominasinya di sprint race, maka peluangnya untuk merebut kemenangan penuh semakin besar. Akankah Marquez kembali berjaya di balapan utama? Ataukah Bagnaia atau pembalap lain bisa membalas? Yang jelas, musim ini semakin menarik dengan kebangkitan sang juara dunia 8 kali. Marc Marquez cetak rekor lap di sesi praktis MotoGP Argentina 2025. Francesco Bagnaia alami crash. Sesi latihan praktis MotoGP Argentina 2025 menjadi panggung bagi Marc Marquez untuk menunjukkan taringnya bersama Ducati Lenovo Team. Sang 8 kali juara dunia tampil luar biasa di sirkuit Termas de Rio Hondo dengan mencetak waktu terbaik 1 menit 37,295 detik yang sekaligus memecahkan rekor lap di sirkuit tersebut. Catatan waktu impresif ini semakin mengukuhkan Marquez sebagai salah satu kandidat kuat dalam perebutan kemenangan akhir pekan ini. Adaptasi cepatnya dengan Desmosedici GP24 semakin terlihat, dengan motor Ducati yang mampu memberikan keseimbangan sempurna antara tenaga besar dan stabilitas di tikungan. Di sisi lain, nasib berbeda dialami oleh rekan setimnya, Francesco Bagnaia. Pebalap Italia itu mengalami crash saat mencoba time attack 5 menit sebelum sesi usai. Ia tergelincir di turn 3 setelah berusaha memaksimalkan kecepatan untuk mengejar catatan waktu Marquez. Insiden ini membuatnya harus puas di posisi ke-10 pada sesi latihan kali ini. Dengan performa Marquez yang semakin dominan dan insiden yang menimpa Bagnaia, sesi praktis ini memberikan gambaran awal tentang potensi duel sengit antara keduanya di balapan nanti. Sejak bergabung dengan Ducati Lenovo Team untuk musim 2025, Marc Marquez telah menjadi pusat perhatian. Sejak tes pramusim, Marquez telah membuktikan bahwa dirinya tidak butuh waktu lama untuk menyesuaikan diri. Kecepatannya semakin meningkat di setiap sesi, dan kini, di balapan kedua MotoGP 2025, ia menunjukkan bahwa dirinya siap bersaing di puncak dengan mencetak rekor lap di Termas de Rio Hondo. Sesi praktis ini menjadi bukti nyata bahwa Marquez dan Ducati kini adalah kombinasi yang harus diwaspadai. Dengan karakteristik Ducati yang memiliki tenaga besar dan kestabilan di tikungan cepat, serta kemampuan Marquez dalam mengendalikan motor di berbagai kondisi, mereka bisa menjadi ancaman serius bagi rival-rivalnya, termasuk Bagnaia dan Jorge Martin. Sesi latihan di sirkuit Termas de Rio Hondo dimulai dalam kondisi trek yang ideal, dengan suhu aspal mencapai 40 derajat Celcius dan cuaca cerah. Sejak awal sesi, para pebalap langsung memanfaatkan kondisi ini untuk mencoba berbagai setelan motor, serta melakukan simulasi race patch dan time attack. Marc Marquez memulai sesi dengan cukup agresif, langsung menembus 3 besar pada run pertama. Dengan strategi yang cermat, ia secara bertahap meningkatkan catatan waktunya, hingga akhirnya mencetak lap luar biasa 1 menit 37,295 detik, yang tidak bisa dikalahkan oleh pebalap lain hingga sesi berakhir. Fabio Di Gia dari Pertamina Enduro menjadi pebalap terdekat yang mencoba mengejar waktu Marquez. Ia sempat mendekati catatan waktu dengan 1 menit 37,430 detik, namun tetap tertinggal 0,135 detik. Alex Marquez dari Gresini Racing juga tampil cukup menjanjikan dengan waktu 1 menit 37,496 detik, menempatkannya di posisi ketiga. Namun, sorotan utama tetap tertuju pada Marquez yang menunjukkan kecepatan luar biasa, terutama di sektor-sektor cepat sirkuit ini. Ia mampu memaksimalkan akselerasi Ducati di lintasan lurus, dan tetap menjaga kestabilan saat memasuki tikungan tajam. Di saat Marquez semakin mengukuhkan dominasinya, rekan setimnya di Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, mengalami momen yang kurang beruntung. Pebalap Italia itu tengah berusaha mengejar waktu terbaiknya dalam sesi time attack ketika insiden terjadi. Dengan 5 menit tersisa, ia kehilangan grip ban depan, menyebabkan motornya tergelincir ke gravel. Dengan performa yang diperlihatkan dalam sesi praktis ini, banyak yang berspekulasi bahwa balapan di Argentina akan menjadi ajang pertarungan antara Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. Marquez jelas memiliki keunggulan dengan kecepatannya yang luar biasa, namun Bagnaia tidak bisa diremehkan. Meskipun mengalami kecelakaan,
Ia masih mencatat waktu yang cukup kompetitif dan bisa menjadi ancaman serius saat race day nanti. Selain itu, Fabio Di Gia dan Alex Marquez juga menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka bisa ikut dalam perebutan podium. Marquez sendiri tetap tenang dan fokus menghadapi balapan. Sesi praktis memang penting, tapi yang lebih penting adalah balapan utama. Kami masih harus memastikan bahwa kecepatan ini bisa dipertahankan dalam long run, ujarnya. Di sisi lain, Bagnaia optimistis bisa bangkit. Kami punya potensi besar di sini. Saya hanya perlu lebih berhati-hati dan memastikan tidak melakukan kesalahan lagi di balapan nanti, katanya. Sesi praktis MotoGP Argentina 2025 menjadi ajang pembuktian bagi Marc Marquez yang semakin dominan bersama Ducati Lenovo Team. Dengan rekor lap 1 menit 37,295 detik, ia menunjukkan bahwa dirinya adalah ancaman utama di musim ini. Namun, dengan persaingan yang semakin ketat, terutama dari Bagnaia, Alex Marquez, dan Fabio Di Gia, balapan akhir pekan ini dipastikan akan menjadi tontonan yang menegangkan. MotoGP Argentina 2025 baru saja dimulai, dan pertarungan menuju podium utama semakin menarik untuk disaksikan. Casey Stoner kembali bongkar fakta mengejutkan. Dominasi Marc Marquez di Thailand hanya pemanasan. Dia baru memulai. Ini belum apa-apa. Dunia MotoGP masih belum berhenti membicarakan kemenangan luar biasa Marc Marquez di MotoGP Thailand 2025. Marquez kembali menjadi sorotan utama usai menyapu bersih semua sesi di MotoGP Thailand 2025. Performa luar biasa pembalap asal Spanyol itu membuat banyak pihak tercengang, termasuk bos Ducati Gigi Dalinya. Namun, di tengah euforia kemenangan Marquez, kejutan terbesar justru datang dari legenda MotoGP, Casey Stoner. Dalam sebuah wawancara terbaru, Stoner mengklaim bahwa dominasi Marquez di sirkuit internasional Chang, Buriram, hanyalah pemanasan. Menurutnya, performa luar biasa Marquez di Buriram belum menunjukkan potensi sebenarnya, dan masih ada banyak hal yang bisa ditingkatkan oleh sang juara dunia 8 kali tersebut. Pernyataan ini sontak memicu perdebatan di kalangan pecinta MotoGP, seolah menjadi peringatan bahwa era baru Marquez dengan Ducati baru saja dimulai. Dalam wawancara eksklusif dengan media Eropa, Casey Stoner menegaskan bahwa performa Marquez di Thailand belum mencapai 100%. Menurut juara dunia 2 kali itu, Marquez masih dalam tahap adaptasi penuh dengan motor Desmo Sedici GP24. Marc baru saja memulai. Ini belum apa-apa. Saya bisa melihat dari cara dia membalap, dia masih menahan sesuatu. Kemenangan di Thailand hanyalah pemanasan. Jika rival-rivalnya berpikir Marc sudah mencapai batas maksimal, mereka salah besar, ungkap Stoner. Menurut Stoner, ada beberapa alasan mengapa Marquez belum mencapai batas maksimalnya. Alasan pertama, karena Marquez masih dalam proses adaptasi penuh dengan Ducati GP24. Meskipun sudah terlihat nyaman, Marquez masih dalam tahap eksplorasi terhadap motor barunya. Stoner percaya bahwa dalam beberapa seri ke depan, Marquez akan semakin memahami cara memaksimalkan performa GP24. Yang kedua, Stoner mengungkapkan bahwa Marquez kini belum menghadapi tekanan maksimal dari rival. Di Thailand, Marquez mendominasi tanpa banyak perlawanan dari pesaingnya. Stoner yakin jika Marquez mendapatkan tekanan lebih besar, ia akan mengeluarkan strategi dan kecepatan yang lebih menakjubkan. Marc adalah tipe pembalap yang semakin ditekan, semakin kuat. Jika kita berpikir dia sudah di puncak performanya sekarang, kita akan dibuat terkejut di balapan-balapan berikutnya, tambah Stoner. Stoner kembali menegaskan bahwa gaya balap Marquez sangat cocok dengan karakteristik motor Ducati. Saya sudah bilang sejak awal, Ducati adalah motor yang sempurna untuk Marc. Dia bisa membawa motor ini ke level yang berbeda. Di Buriram, dia baru menunjukkan setengah dari kemampuannya. Jika semuanya sudah klik, dia akan sulit untuk dihentikan dominasinya. Selain itu, Casey Stoner mengungkapkan bahwa performa terbaik Marquez baru akan terlihat sekitar 6 balapan ke depan. Ia memprediksi bahwa setelah Marquez benar-benar memahami semua aspek motor Ducati, dominasinya bisa semakin tak terbendung. Butuh waktu untuk memahami semua detail motor, terutama elektronik dan strategi ban. Jika Marc sudah merasa nyaman sepenuhnya, dia akan jauh lebih cepat dari sekarang.
Stoner juga menyebut bahwa kemenangan di Thailand bukan sekadar hasil dari bakat Marquez semata, melainkan kombinasi sempurna antara motor dan pembalap. Mark adalah pembalap yang sangat pintar. Dia tahu bagaimana memanfaatkan kekuatan motor, tapi dia juga tahu kapan harus menahan diri. Saat dia merasa motornya sudah 100% di tangannya, kita akan melihat versi terbaik dari Marc Marquez. Kemenangan mutlak di Thailand tidak hanya menambah poin Marquez di klasemen, tetapi juga memberikan tekanan psikologis besar bagi rival-rivalnya. Pembalap seperti Francesco Bagnaia, Jorge Martin, dan Fabio Quartararo kini harus berhadapan dengan fakta bahwa Marquez sudah kembali ke puncak performanya. Banyak yang menilai bahwa gaya balap agresif Marquez mulai mengingatkan pada era keemasannya di Honda pada 2013 hingga 2019. Saat itu, Marquez dikenal sebagai pembalap yang hampir mustahil dikalahkan jika sudah menemukan ritme terbaiknya. Dominasi Marquez di Thailand juga menimbulkan dilema baru bagi Ducati. Selama 2 musim terakhir, Ducati selalu menempatkan Francesco Bagnaia sebagai pembalap utama. Namun, dengan performa luar biasa Marquez, posisi Bagnaia mulai terancam. Bos Ducati, Gigi Dalinya, dalam wawancaranya setelah balapan menyatakan bahwa tim akan tetap memberikan perlakuan adil kepada semua pembalap. Namun, banyak yang percaya bahwa jika Marquez terus mendominasi, Ducati bisa saja beralih memberikan dukungan penuh kepada Marquez dalam perebutan gelar juara dunia. Kami masih di awal musim, tapi tentu saja performa Marc sangat luar biasa. Kami akan terus mendukung semua pembalap kami dengan cara yang sama, ujar Dalinya. Namun, Casey Stoner justru menilai bahwa Ducati tak akan punya pilihan lain selain menjadikan Marquez sebagai prioritas utama. Dalam dunia balap, tim akan selalu mendukung pembalap yang punya peluang juara lebih besar. Jika Marc terus menang, Ducati pasti akan memprioritaskannya. Itu hal yang wajar. Di tengah semua sorotan ini, Marc Marquez tetap rendah hati. Dalam wawancara setelah kemenangan di Thailand, ia menegaskan bahwa perjalanan musim ini masih panjang dan ia masih dalam proses memahami motor Ducati secara penuh. Saya sangat senang dengan hasil ini, tapi saya tahu ini baru awal. Masih banyak yang bisa saya pelajari dari motor ini. Saya merasa belum mencapai batas maksimal. Pernyataan Casey Stoner bahwa dominasi Marc Marquez di Thailand hanya pemanasan menambah panas atmosfer MotoGP 2025. Jika prediksi Stoner benar, maka dunia balap motor bisa saja menyaksikan kebangkitan era baru Marquez bersama Ducati. Pedro Acosta klarifikasi usai komentar kontroversial, malah crash di MotoGP Thailand saat Marc Marquez sapu bersih semua sesi. Setelah menjadi sorotan publik karena komentar tengilnya tentang Marc Marquez, Pedro Acosta akhirnya buka suara dan meminta maaf atas pernyataan kontroversial yang sempat membuat panas padat MotoGP. Pembalap muda KTM itu mengklarifikasi bahwa ucapannya hanya bercanda dan menegaskan tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Seolah karma langsung datang menghampiri, Pedro Acosta mengalami crash menyakitkan di MotoGP Thailand saat balapan baru memasuki lap awal. Di sisi lain, Marc Marquez menunjukkan kelasnya sebagai legenda hidup dengan menyapu bersih semua sesi di Buriram, mulai dari latihan bebas, kualifikasi, hingga memenangkan balapan utama dengan dominasi penuh. Hasil ini seakan menjadi tamparan keras bagi Acosta yang sebelumnya meremehkan nama besar Marquez. Setelah viral di media sosial karena komentarnya yang mengatakan, "Saya tidak tahu siapa Marc Marquez," Pedro Acosta akhirnya muncul di hadapan media untuk memberikan klarifikasi. Dalam wawancara usai MotoGP Thailand, pembalap berusia 20 tahun itu dengan wajah menyesal menyampaikan permintaan maaf. "Aku ingin meminta maaf kepada semua orang yang tersinggung dengan kata-kataku. Itu hanya candaan. Tapi aku sadar seharusnya tidak mengatakan hal seperti itu," ujar Acosta. Ia juga menegaskan bahwa dirinya sangat menghormati Marc Marquez sebagai salah satu legenda MotoGP. Marc adalah pembalap luar biasa, salah satu yang terbaik dalam sejarah olahraga ini. Aku hanya mencoba membuat suasana lebih santai, tapi aku berjanji tidak mengulangi dengan kesalahan yang sama. Klarifikasi ini mendapat respons beragam. Sebagian besar penggemar MotoGP menghargai sikap Acosta yang mau mengakui kesalahannya. Namun, ada juga yang merasa bahwa permintaan maaf tersebut
hanya bentuk pencitraan karena tekanan besar dari publik dan pengamat MotoGP. Setelah dengan komentar pedasnya, Acosta dituntut bisa menyatakan semua komentarnya lewat aksinya di lintasan. Namun, sirkuit Buriram justru menjadi mimpi buruk bagi pembalap KTM tersebut. Dalam sesi latihan, Acosta sudah menunjukkan performa menjanjikan dengan menempati posisi 3 besar. Namun, saat masuk sesi kualifikasi, ia gagal bersinar dan hanya mampu meraih posisi start di urutan ke-7. Puncak kesialannya terjadi saat balapan utama. Baru memasuki lap keempat, Acosta mengalami Hixide crash di tikungan 1 setelah kehilangan kendali pada motornya saat berada tepat di belakang Marco Bezzecchi. Di saat Acosta mengalami nasib buruk, Marc Marquez tampil ganas di Thailand, seolah ingin memberikan jawaban nyata kepada semua pihak yang meragukannya. Sejak sesi latihan bebas pertama, Marquez sudah menunjukkan bahwa dirinya dalam kondisi terbaik bersama Ducati. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu memuncaki semua sesi latihan bebas, meraih pole position dengan waktu fantastis, dan tampil tak terbendung di balapan utama. Ia menyentuh garis finish pertama dengan selisih lebih dari 1 detik dari Alex Marquez di posisi kedua, dan Francesco Bagnaia di posisi ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi yang pertama bagi Marquez bersama Ducati Lenovo di musim 2025. Membungkam semua keraguan tentang apakah ia masih mampu bersaing di level tertinggi setelah bertahun-tahun dihantui cedera. Dalam wawancara usai balapan, Marc Marquez memberikan pernyataan yang cukup singkat ketika ditanya soal klarifikasi Pedro Acosta. Dengan senyum tipis, Marquez berkata, "Saya tidak perlu banyak bicara. Lintasan selalu memberikan jawaban yang terbaik." Ucapan ini seakan menjadi tamparan keras, tanpa harus menyebut nama Acosta secara langsung. Marquez menunjukkan bahwa seorang juara sejati tidak perlu meladeni provokasi dengan kata-kata, melainkan dengan performa di atas lintasan. Bos Ducati, Gigi Dalinya, juga ikut memuji mentalitas Marquez yang tetap tenang meskipun terus menjadi bahan pembicaraan. Marc kembali menunjukkan bahwa dia bukan hanya pembalap cepat, tetapi juga pembalap dengan mentalitas juara sejati. Dia tidak membiarkan hal-hal di luar lintasan memengaruhi dirinya, ujar Dalinya. MotoGP Thailand menjadi pelajaran besar bagi Pedro Acosta. Bakat besar saja tidak cukup untuk bertahan di MotoGP. Respek terhadap lawan dan sejarah olahraga adalah bagian penting dari perjalanan seorang pembalap menuju status legenda. Pol Espargaro, yang sebelumnya menyindir sikap tengil Acosta, juga memberikan komentar pasca crash tersebut. Pedro adalah pembalap muda dengan masa depan cerah, tapi MotoGP akan mengajarkan banyak hal kepadanya, termasuk bagaimana berbicara di luar lintasan, kata Espargaro. Kini, Acosta harus membuktikan bahwa dirinya bisa bangkit dari kesalahan. Klarifikasi dan permintaan maaf sudah ia sampaikan, tetapi satu-satunya cara untuk menebus semua ucapannya adalah dengan memenangkan balapan dan menunjukkan mentalitas yang lebih dewasa. Kemenangan ini menjadi bukti bahwa Marc Marquez masih menjadi sosok yang ditakuti di lintasan meskipun usianya sudah tidak muda lagi. Sementara itu, Pedro Acosta mendapat pelajaran pahit bahwa MotoGP bukan hanya tentang kecepatan, tetapi juga tentang bagaimana menghargai para legenda yang telah membuka jalan bagi generasi baru. Permintaan maaf Acosta adalah langkah awal yang baik, tetapi jalan menuju status legenda masih panjang. MotoGP 2025 baru saja dimulai, dan drama antara Marc Marquez dan Pedro Acosta tampaknya akan menjadi cerita utama sepanjang musim ini. Satu hal yang pasti, jika Pedro Acosta ingin menyaingi Marc Marquez di masa depan, ia harus belajar bahwa menjadi legenda bukan hanya soal menang di lintasan, tapi juga soal bagaimana membawa diri di luar lintasan. Akankah Acosta mampu menebus kesalahannya dan membuktikan bahwa dirinya pantas menjadi bintang besar MotoGP? Ataukah Marc Marquez akan terus membungkam semua kritik dengan kemenangan demi kemenangan? Semua akan terjawab di seri-seri berikutnya.